Haram acara ulang tahun yang meniru tradisi Yahudi dan Nasrani. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawaban dan penjelasannya tentang hukumnya mengadakan acara peringatan ulang tahun untuk anak-anak orang Islam. Karena banyak ulama Islam yang mengharamkan, tetapi ada juga yang membolehkan. Bukankah acara peringatan ulang tahun itu sama dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Yaitu sama-sama memperingati hari kelahiran atau tanggal kelahiran. Lalu mengapa acara ulang tahun itu diharamkan? Bahkan hanya sekedar mengucapkan selamat ulang tahun juga diharamkan. Atas jawaban dan penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Alladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah. Wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Wa zajarana an kulli ma'siyati wa bid'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ma'budu biqawanini syari'ah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh al-makhsusu bi'adami syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allahu azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dalam ilmu usul fikih itu ada dalil yang disebut syara'u man qablana. Syara'u man qablana, yaitu syariat orang-orang yang sebelum kita, yakni syariat agama para nabi dan rasul terdahulu. Sekali lagi, syariat agama para nabi dan rasul terdahulu. Agama para nabi dan rasul ya, bukan syariatnya orang Yahudi dan Nasrani, tetapi syariatnya agama para nabi dan rasul. Karena syariatnya Yahudi dan Nasrani itu banyak sekali yang bertentangan dengan syariat para nabi dan rasul. Jadi ini harus dibedakan antara syariat para nabi dan rasul terdahulu dengan syariatnya Yahudi dan Nasrani, harus dibedakan. Adapun syariat agama para nabi dan rasul terdahulu seperti nikah. Nikah ini syariatnya Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sudah ada pernikahan. Nabi Adam tidak boleh menyentuh Hawa sebelum dinikahi. Makanya nikah itu adalah syariatnya manusia, fitrah manusia. Kalau ada manusia belum dinikahi sudah disentuh, berarti sudah keluar dari fitrah manusia. Kemudian khitan itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Menjamu para tamu. Jadi kalau ada tamu dijamu, kemudian dipotongkan hewan, disembelihkan hewan, kemudian makan bersama. Seperti Nabiullah Ibrahim itu menjamu tamu adalah syariat Nabiullah Ibrahim. Tahniah atau ucapan selamat itu sudah ada sejak para nabi dan rasul terdahulu, sudah terbiasa ucapan selamat itu, tahniah. Dan berdoa bersama, memohon keselamatan dan tasyakuran. Para nabi-nabi terdahulu sudah terbiasa. Mereka berkumpul kemudian berdoa memohon keselamatan dan tasyakuran. Seperti kisah Nabiullah Dawud alaihissalam tatkala perang. Kemudian umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, banyak sekali lah mereka yang berkumpul berdoa memohon keselamatan dan tasyakuran. Haji, tawaf juga syariatnya para nabi terdahulu. Dan masih banyak lagi syariat nabi terdahulu
yang diakui bahkan ditetapkan sebagai syariat Nabi kita, yaitu diakui dan ditetapkan sebagai syariatnya Nabi Muhammad. Adapun masalah peringatan ulang tahun, maka yang menjadi ilat hukumnya atau sebab hukumnya adalah jangan meniru tradisi Yahudi dan Nasrani. Sekali lagi, jangan meniru tradisi Yahudi dan Nasrani. Jika Yahudi dan Nasrani menggunakan acara tiup lilin di tengah roti, ada banyak balon dan pita, memakai baju dan topi khusus, meniup trompet, kemudian berdendang bersama, menyanyikan lagu selamat ulang tahun atau happy birthday sambil bertepuk tangan. Bahkan ada yang memainkan alat-alat musik, maka semua itu haram. Semua itu haram karena tasyabbuh bil kufar. Artinya tasyabbuh bil kufar adalah meniru, menyerupai pada orang-orang kafir. Adapun jika acara ulang tahun itu dikemas dengan doa bersama, memohon keselamatan dan sekaligus tasyakuran, maka boleh-boleh saja. Karena tidak tasyabuh bil kufar. Yang menjadi ilat hukumnya adalah jangan meniru tradisi Yahudi dan Nasrani. Jangan meniru tradisi orang-orang kafir. Kalau seandainya mengadakan ulang tahunnya itu bentuknya adalah doa bersama, membaca Al-Quran, membaca zikir, memohon keselamatan, dan sekaligus sedekah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, maka boleh-boleh saja. Adapun dasar dalil-dalilnya adalah sebagiannya an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara? Qala faman? Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh akan mengikuti oleh kalian wahai orang Islam sanana man kana, yaitu tradisinya orang-orang yang ada qablakum di dalam sebelum kalian, yaitu tradisinya orang-orang Yahudi dan Nasrani, shibran bi shibrin, dengan secengkal dengan secengkal, pada secengkal dengan secengkal, wa dhira'an bi dhira'in, dan sehasta dengan sehasta, hatta law dakhulu, sehingga kalau seandainya mereka Yahudi Nasrani itu masuk oleh mereka juhra dhabbin, pada atau di dalam lubang biawak, lattabi'tumuhum, sungguh akan mengikuti oleh kalian hum pada mereka. Qulna, berkata oleh kami para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka itu yang dimaksudkan adalah Yahudi dan Nasrani? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah, faman, lalu siapa lagi? Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, sungguh kalian akan mengikuti tradisinya orang-orang yang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, secengkal demi secengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kalau seandainya mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, sungguh kalian akan mengikutinya. Oleh sebab itulah kita harus hati-hati, jangan mengikuti, jangan mensiarkan tradisi mereka. Kemudian dasar kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai oleh dia biqaumin dengan suatu kaum, fahuwa minhum, maka bermula dia minhum, yaitu termasuk dari kaum itu. Jadi jangan tasyabbuh bil kufar. Inilah menjadi hilat hukumnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifu al-musyrikina, berbedalah oleh kalian al-musyrikina pada orang-orang musyrik. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbeda dengan orang-orang musyrik. Dalam segi apa? Dalam banyak segi. Yang pertama dalam segi penampilan tubuh kita ini loh, gaya rambut, kemudian muka dan seterusnya. Kemudian dalam segi berpakaian, jangan meniru orang-orang musyrik. Dalam segi perkataan kita harus dijaga. Jangan meniru perkataan-perkataan orang musyrik.
dalam segi pergaulan, dalam segi lifestyle, gaya hidup, jangan meniru orang-orang musyrik. Dalam segi pergaulan dan lain-lain, termasuk dalam segi tradisi. Kita harus berbeda dengan orang-orang musyrik. Wa qala al-fuqaha wal usuliyun, dan telah berkata oleh para ulama ahli fikih dan ulama ahli usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Al-hukmu bermula hukum yaduru, yaitu berputar oleh dia hukum, ma'a illatihi beserta ilatnya hukum, wujudan dalam keadaan adanya, wa adaman dan dalam keadaan tidak. Oleh sebab itulah acara ulang tahun itu, jika acaranya dikemas menyerupai orang-orang kafir, tasyabbuh bil kufar, maka haram hukumnya. Tetapi kalau acaranya dikemas dengan zikir dan doa, acara-acara Islami, maka hukumnya boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.